Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai proyeksi ortogonal vektor pada vektor lain. Nah, sebelum kita membahas ke inti materinya, maka akan lebih baik kita cari tahu dulu apa sih itu proyeksi dan juga ortogonal. Karena itu kan istilah baru nih. Nah, sekarang secara singkatnya, proyeksi itu bisa kita katakan seperti bayangan, ya. Siluet atau bayangan gitu. Nah, jadi misalkan contohnya, ini kan ada layar ya, layar dan juga ada suatu benda nih. Benda terus dikasih cahaya. Nah, dia kan otomatis akan muncul bayangannya. Bayangannya karena layar ini besar ya, besar, maka bayangannya pun akan total ya, sepanjang spidol itu. Misalkan spidolnya seperti inilah. Nah, seperti ini. Karena dia layarnya besar, maka bayangannya pun akan sebesar itu juga. Nah, namun jika layarnya itu dia kecil, ya, layarnya itu kecil, maka benda yang kita buat sebagai bayangannya itu, dia tidak akan penuh di layar kecil ini. Maksudnya itu kalau panjang dari spidol itu dia segini, ya, maka ketika dia masuk ke layar, dia tidak akan sepenuh itu masuk, atau bayangannya itu akan berada di layar tersebut. Jadi bayangannya itu mungkin seperti ini saja, ya. Nah, segini aja yang terlihat di layar kecil itu. Nah, jadi bayangan atau proyeksi itu seperti bayangan. Jadi ada layar, ada benda yang disinari, maka akan muncul suatu bayangan. Nah, sedangkan ortogonal itu dia hubungan dua garis yang tegak lurus. Ya, ortogonal itu hubungan dua garis yang saling tegak lurus gitu. Jadi proyeksi ortogonal itu dia terhadap vektor ya. Vektor itu ya seperti anak panah tadi yang sudah kita pernah pelajari. Oke, jadi terdapat titik O, A, dan B seperti pada layar ini. Jadi proyeksi ortogonal itu penjelasannya itu seperti ini. Jadi OA itu kan bisa kita sebut vektor A ya. Sedangkan OB itu kita sebut dengan vektor B. Nah, vektor B itu dari O sampai B ini. Nah, lalu perhatikan. Jadi proyeksi tadi kan itu adalah bayangan. Jadi bayangan. Jadi sini ada penjelasan bahwa vektor A diproyeksikan terhadap vektor B. Jadi vektor A ini kita proyeksikan, berarti kita cari bayangan dari titik A ini ke bidang OB. Jadi di sini OA ini ya, anggapannya itu adalah bendanya, spidol tadi. Sedangkan OB ini atau vektor B ini dia adalah layarnya. Nah, jadi kita kasih sinar. Kita kasih sinar, maka nanti akan menghasilkan. Karena dia ortogonal, maka dia harus tegak lurus. Jadi bayangannya itu dari titik A ke garis OB ini harus tegak lurus. Nah, kita simbolkan seperti ini, ya, sudut siku-siku. Maka nanti bayangan dari titik A terhadap garis OB ini, maka kita akan kasih nama misalkan titik C ya. Jadi OC itu adalah vektor C-nya. Nah, di sini ada sudut. Sudutnya di sini adalah theta misalkan. Ya, theta atau alfa terserah. Nah, sekarang jadi vektor A diproyeksikan terhadap vektor B, maka hasilnya adalah sebuah vektor yang searah dengan vektor B. Ya, kan ini vektor OC ya, maka arahnya itu searah dengan vektor OB. Jadi OB itu arahnya ke sini, maka OC pun juga arahnya ke sini. Nah, itu adalah vektor C. Jadi proyeksi vektor A terhadap vektor B itu adalah vektor C. Jadi dari A itu kita bikin garis tegak lurus terhadap vektor B, maka nanti akan menghasilkan titik C ini. Nah, OC adalah vektor C, hasil dari proyeksi vektor A terhadap vektor B. Lalu, kita bisa juga mencari panjang daripada vektor C itu. Panjang dari hasil proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B. Ya, jadi perhatikan di sini kalimatnya ya. Proyeksi vektor A ya. Jadi di sini proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, berarti nanti itu kalau dia terbalik, maka nanti rumusnya pun beda lagi. Jadi ini tidak bisa dikatakan sama AB, A terhadap B atau B terhadap A. Walaupun ya nilainya sama dengan AB itu aja. Tapi beda arti ya. Jadi di sini kalau dia proyeksi vektor B terhadap vektor A, maka dari titik dari titik B ini kita
sinar, kita bikin garis tegak lurus terhadap vektor A-nya, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar. Perhatikan terhadap apa dia, itu cirinya. Nah, sekarang untuk mencari panjang vektor C ya, itu ada dua konsep. Konsep yang pertama adalah konsep trigonometri yang akan saya jelaskan secara singkat aja di sini. Yang kita pakai adalah rumus cos theta ya. Di sini rumusnya akan saya kasih tahu itu sami. Artinya samping sudut theta, kalau mi itu adalah sisi miring. Jadi samping ini adalah sisi maksudnya. Sisi samping sudut theta dan sisi miringnya. Kalau miring mah kalian sudah harus tahu ya, miring itu dia adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini kan ada nih vektor C ya, vektor C. Nah, sedangkan sampingnya berarti si vektor C ini. Ya, ini theta kan sudutnya. Sampingnya berarti adalah sudut atau sisi OC ini. Kalau depan itu adalah si AC ini. Ini sudut depannya adalah AC. Kalau sampingnya berarti OC. Sedangkan vektor A ini dia adalah miringnya karena dia di depan sudut siku. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita tulis saja di sini. Cos theta sama dengan sampingnya tadi sama dengan OC atau vektor C. Karena kita mencari panjang ya. Ini kan vektor nih. Kalau kita tulis seperti ini saja. Nah, itu tidak berlaku kalau kita mencari nilai daripada cos. Mencari cos theta. Jadi cos theta itu suatu panjang, suatu angka yang berupa panjang, skalar. Skalar itu kan dia hanya memiliki nilai saja, arahnya tidak ada. Nah, jadi nanti di sini kita beri tanda kurung lidik seperti ini. Jadi nanti panjang vektor C dibagi dengan panjang vektor A. Karena mi-nya adalah OA atau vektor A ini. Jadi cos theta itu sama dengan panjang vektor C dibagi panjang vektor A. Ya, dia harus berupa skalar, makanya harus kita cari panjangnya. Nah, sekarang perhatikan, karena kita mencari panjang vektor C, maka panjang vektor A ini akan kita kumpulkan bersama cos. Jadi nanti akan berubah panjang vektor C-nya ini kan tetap ya. Karena dia dibagi, bagi pindah menjadi lawannya kali. Jadi nanti di sini vektor A ya dikali dengan cos theta. Nah, ini kita simpan dulu menjadi persamaan pertama ya. Konsep yang kedua untuk mencari panjang vektor C itu yang kita gunakan adalah konsep perkalian dot. Ya, vektor A dikali vektor B, A dot B. Itu kan rumusnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta ya. Nah, sekarang tadi kan kita punya nilai daripada panjang vektor C ya sama dengan panjang vektor A dikali dengan cos theta. Ini harus kalian ingat dulu nih. Nah, sekarang perhatikan. Nah, di sini kan ada cos theta ya. Jadi nanti ini ya, persamaan yang kedua ini yang bakalan kita cari ini itu kita cari nilai cos-nya. Jadi nanti di sini cos theta-nya itu dia tetap karena dia kali pindah menjadi bagi. Jadi vektor A dot B itu dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, ini persamaan yang kedua. Sehingga ketika kita sudah memperoleh persamaan kedua ini, kita substitusikan ke persamaan pertama untuk mencari panjang vektor ini. Jadi, kesimpulannya substitusikan persamaan, saya tulis per saja, persamaan 2, substitusi itu kan artinya ganti ya. Gantikan persamaan kedua ini ke 1 ya, jadi diganti. Jadi tadi kan kita punya persamaan satunya adalah panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali dengan cos theta. Nah, berarti kita ganti nih cos theta-nya. Cos theta-nya di situ kita ganti, ini panjang vektor A-nya tetap ya. Cos theta-nya kita ganti menjadi A dot B, vektor A kali vektor B, per panjang vektor A dikali panjang vektor B ya. Maka kita peroleh karena dia perkalian dan ada yang sama bisa kita coret. Kita coret sehingga kita peroleh panjang vektor panjang vektor C itu sama dengan A dot B ya dibagi panjang vektor B. Nah, ini adalah rumus panjang vektor, proyeksi panjang vektor dari vektor A terhadap vektor B. Nah, kalau dia
vektor B terhadap vektor A, maka nanti di sini bukan panjang vektor B ya. A kali B-nya tetap ya. Tapi di sini panjang vektor A karena terhadap siapa. Nah, maka itu kalian harus teliti. Kalian baca soalnya baik-baik dan kalian lihat terhadap siapa dia. Oke? Nah, jadi bergantung daripada ini ya, rumusnya terhadap siapa. Kalau terhadap A, maka nanti akan berubah menjadi panjang vektor A di bawah sini. Nah, ini adalah rumus daripada panjang vektor hasil proyeksi. Karena vektor C searah dengan vektor B, maka vektor satuan C itu sama dengan vektor satuan B. Akibatnya, vektor C itu dapat dinyatakan dengan sebagai berikut ya. Jadi perhatikan, vektor satuan itu kan simbolnya kemarin itu adalah yang E, vektor E. Ya. Nah, itu kan di sini vektor satuan C itu kan sama dengan vektor satuan B. Jadi kita pakai vektor B ini. Jadi vektor satuan dari vektor B itu adalah vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Ya. Jadi nanti kita kalikan saja di sini vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Akan menghasilkan A dot B ya. Ini dikalikan baru nanti dikali dengan vektor B lalu dibagi dengan panjang vektor B yang dikuadratkan karena atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi ini ya kita masukkan dalam satu kurung ya, nanti dikerjakan terlebih dahulu baru nanti hasilnya itu dikalikan dengan vektor B ya. Ini nanti hasilnya berupa skalar ya. Suatu bilangan doang, skalar doang, nilai aja, bukan vektor. Nah, kalau ini dia berupa vektor, misalkan 3 dimensi, maka ada X, Y, Z, ada 3 buah komponen. Kalau dia 2 dimensi, berarti dia 2 komponen saja, X, Y saja. Sedangkan ini nanti dia juga berupa skalar. Jadi nanti 2 ini dia akan berupa skalar, ya, nanti dikalikan. Misalkan jawabannya itu 4, dan ini itu 2, jadi 4 bagi 2 itu sama dengan 2, baru 2 itu nanti dikalikan dengan vektor B. Jadi dikalikan itu secara skalar. Jadi misalkan 2 dikali X, Y, Z. Maka nanti itu 2 kali X, 2 kali Y, 2 kali Z. Seperti itu. Nanti hasilnya, karena dia tidak ada tanda kurung lidi itu, maka nanti hasilnya dia berupa vektor. Ya, karena kita mencari sebenarnya vektornya. Ya, kalau di awal tadi kita mencari panjang vektor C, sedangkan ini dia mencari vektor C-nya. Jadi dia berupa vektor. Nanti contohnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih.